Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita di podcast Hari Jumat untuk hari ini ya. Nah, kita kedatangan tamu hari ini masih dengan nuansa yang bling-bling dan bersinar-sinar. Jadi teman-teman yang hadir untuk kali ini dari ajang pemilihan GUYU Jombang 2020. Nah, ini yang datang ada Adik Nur Ikhwan Maulana, saya panggilnya Alan aja. Alan ya, aja. Panggilannya. Oke. Ini sama Alan. Alan ini adalah apa dek? Duta Pangan Provinsi Duta Jawa Pangan. Timur. Iya. Duta Pangan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Wow. Provinsi Jawa Timur. Kemudian Sofi Junior Khairunisa. Halo. Jadi beliau ini adalah Yuk Jombang 2018 ya. Iya. Yang sekarang ini jadi Raki Jawa Timur 2020. Wah. Mudah-mudahan nanti bisa terus menanjak gitu ya. Amin. Oke. Mungkin boleh dibuka dulu maskernya ya. Boleh. Kita buka biar kelihatan wajahnya yang cantik dan ganteng. Oke, hai. Ya, halo Mbak. Untuk pemilihan Raki yang di Jawa Timur tahun ini juga di bulan Desember. Enggak Mbak, jadi kemarin pemilihan Duta Wisata Raki Jawa Timur itu yang 2020 dari bulan Januari. Oh, Januari sampai Maret. Jadi belum pandemi yang kita rasakan belum banget ya. Baru kemarin kan bulan sekarang. April ya kalau nggak salah ya yang mulainya itu. Belum pakai masker, belum pakai face shield juga. Jadi waktu grand final kita juga masih merasakan suasana grand final, karantina dan seleksi-seleksi sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti GUYU sebelumnya juga seperti itu gitu. Yang hadir waktu itu dari GUYU Jombang sama siapa? Sama ada Go Afsya. Go Afsya ya. Go Afsya, boleh saya sapa Go Afsya ya. Ya nggak usah didekat ke sini. Go Afsya, semoga sehat selalu. Semoga sehat sekarang, selalu betul. Ya, karena sekarang salamnya harus semoga sehat selalu ya. Betul. Karena pandemi ini harus sangat ngasih pesan itu banyak-banyak gitu. Jaga kesehatan gitu ya. Yang paling penting kalau sekarang ini jaga kesehatan. Karena sekolah juga kita tahu juga kan dari rumah itu karena memang mungkin banyak kekurangan ya. Tapi kelebihannya yaitu kesehatan itu tadi itu yang kita kejar gitu. Betul sekali. Tenaga kesehatan juga banyak kena gitu ya. Iya, betul sekali. Kita juga harus bantu untuk pemerintah untuk bisa memaksimalkan supaya pandemi ini cepat berlalu. Iya. Oke. Kalau di Alan ini adalah Duta Pangan Provinsi Jawa Timur. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin perjalanan awalnya. Gitu ya. Iya. Memang dari awal saya tidak tahu untuk informasi mengenai pemilihan Duta Pangan tersebut. Tapi ada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang itu menyampaikan rekomendasi ke Paguyuban GUYU Jombang. Lah, saya itu tertarik gitu. Apa sih Duta Pangan Provinsi Jawa Timur ini? Nah, itu kemudian saya juga baru tahu. Iya, saya juga waktu itu baru tahu. Kemudian, oke lah, saya mencoba untuk daftar, untuk bergabung di Duta Pangan tersebut. Nah, serangkaian seleksi mungkin tidak jauh beda dari GUYU ya. Ada. Ya berangkatnya Mas Alan ini kan nggak dari GUYU ya, ternyata. Iya, dari Dinas Ketahanan Pangan. Dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang. Yang nyeleksi kemudian dikirim ke Jawa Timur. Enggak, jadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ini meminta rekomendasi ke Paguyuban GUYU. Oh iya, pada saat itu kan saya masuk Paguyuban GUYU itu kan. Oh, sampean dari Paguyuban GUYU juga? Iya, saya dari GUYU berarti? Iya. Oh, GUYU tahu? 2018. Oh, 2018. Oh, maaf. Oh, berarti GUYU 2018. Oh, iya. Emang diambil pada saat itu 2018 karena pemilihan 2019? Yang mungkin yang
berminat aja sih untuk Oh gitu. Dari ajang GoYou tersebut. Ya. apa ada yang berminat untuk ikut ini Iya. gitu ya. Nah, Nanti, kemudian Mas Alan ini. akomodasi dan lain sebagainya nanti Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang yang akan mengurusi itu semua seperti itu. Oh, yang maju waktu itu ya Mas Alan aja. Saya sama Yuk Citra. Yuk Citra. Jadi Citra itu 2018 juga. 2016. Oh 2016. Oh, dia kebetulan yang mau kita. Ya, jadi satu pasang dari GoYou itu saya sama Yuk Citra itu tadi. Untuk rangkaian seleksinya mungkin ya tidak jauh beda dengan GoYou, ada seleksi interviewnya juga, ada presentasi, video vlog, terus kemudian juga ada karantinanya juga. Apa yang dipresentasikan? Waktu itu ada 2 pembuatan video vlog. Jadi yang pertama itu masalah keamanan pangan. Oh iya. Iya. Jadi keamanan pangan itu tidak tercemar oleh zat kimia. Ya, makanan zaman sekarang ini banyak tercemar. Ya, sekali kan makanan-makanan yang jajanan pasar yang mengandung bahan formalin dan sebagainya. Lah itu pertama itu membuat video masalah itu. Jadi vlog memperkenalkan diri, terus kemudian gimana sih makanan yang aman itu tersebut. Nah, seperti itu. Yang paling ditekankan mengenai di Duta Pangan itu ada yang namanya B2SA. Jadi beragam, bergizi seimbang dan aman. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Aman, iya. Jadi kalau kita melihat di istilahnya, beragamnya sih beragam kalau kita banyak ya, tapi gizi seimbang aman. Nah, aman itu. nggak? Mana masih pertanyaan karena banyak ya jajanan anak sekarang apa ini. namanya yang diaplikasikan kan, kalau kita mungkin browsing di Google itu kan ada yang namanya isi piringku. Nah, isi piringku itu di dalamnya ada karbohidrat, protein nabati dan hewani, vitamin A, sayur-sayur dan juga buah-buahan. Kemudian aspek keamanan pangan itu yang memang harus kita konsumsi sehari-hari, apalagi kalau dulu kan pas sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang ini kan itu ya. Kalau sekarang diganti dengan istilah B2SA itu tersebut. Seperti itu. Iya. Intinya itu ya. Iya, intinya itu. Intinya itu. Dan membekali diri dengan pengetahuan seputar makanan dong. Iya, itu belajar lagi gitu loh. Tapi alhamdulillahnya gitu ya. dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang itu memberikan support gitu loh ke saya dan juga Yuk Citra, memberikan ilmu juga. Jadi biar kita nanti di Provinsi Jawa Timur itu benar-benar matang gitu. Setidaknya kita harus menguasai ngerti masalah makanan gitu. Sedikit-sedikitnya gitu loh. Atau ada makanan yang khas di Jombang itu yang mesti dikembangkan gitu. Makanan maaf ya sedikit aja. Kalau makanan khasnya Jombang apa sih sebenarnya? Kalau di lain tempat kan ada makanan khas. Kalau Jombang kayaknya banyak blek semua di sini ada gitu. Yang paling khas gak ada khasnya gitu. Ada itu ya, lodeh kikil. Lodeh kikil di Mojosongo itu. Khas kita lodeh kikil. Yang paling khas itu lodeh kikil. Lodeh kikil di Mojosongo. Oh gitu. Kemudian akhirnya kepilih. Iya, saya didapat juara 2. Juara 2. Wakil 1 ya. Kalau Yuk Citranya? Kalau Yuk Citranya itu finalis. Finalis. Iya. Oh iya, dari berapa banyak yang di? Iya, banyak. Waktu itu yang masuk ke grand final itu hanya 15 pasang di 30 anak. Iya. Oh iya. Yang diambil juara hanya 7 pasang. 7. Iya, 7 juara 1 2 3 harapan gitu ya. Iya, juara 1 2 3 harapan 1 2. Kemudian ada 2 juara atribut kayak best berbakat dan juga ada best kayak persahabatan gitu. Iya. Iya, ini kan gandengan juga ya? Gimana? Gandengan juga. Iya. Dengan apa? Kalau istilah kalau GoYou itu apa istilahnya kalau Duta Pangan itu? Tetap kalau Duta Pangan itu nggak ada istilahnya. Nggak ada istilah ya. Duta Pangan gitu aja ya. Cowok cewek? Iya, yang dipilih. Cewek. Oh, kalau ceweknya? Kalau pasangan saya dari Kabupaten Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Iya, ini Jawa Timur ya. Nah, kalau dari Sofi apa ya manggilnya? Iya, Sofi. Kalau Sofi cerita deh. Gimana waktu raki? Ya, jadi waktu itu ya tadi ya Mbak. Jadi bermula dari bulan Januari sampai berakhir di bulan Maret.
awal Maret itu. Jadi mulai dari seleksi. Pas ya akhir itu Maret, habis itu terus pandemi. Pas langsung besoknya pandemi. Jadi mulai dari kabupaten dulu ya saya ceritanya. Jadi di GUYU itu ada seleksi intern namanya. Jadi kami ada seleksi sendiri. Jadi dari angkatan-angkatan yang lama-lama, bukan angkatan yang terbaru, itu diseleksi ulang lagi. Oh gitu. Dan berarti bukan yang akhir gitu ya? Iya, jadi yang dipilihnya. Saya sering memotivasi teman-teman juga bahwasannya kalau kamu tidak juara 1 menjadi GUK dan Yuk Jombang, bukan berarti kamu hanya diam saja gitu. Kalau saya juga tidak juara 1 dulu. Jadi tapi saya diberikan amanah dan kesempatan untuk berangkat ke Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur. Ada kenapa dipilih kan ada kelebihan. Ada gitu. Seleksinya, dedikasi kita ke paguyuban. Jadi seorang duta itu harus punya 3B dan juga SD. Brain, beauty, behavior, skill dan juga dedikasi gitu. Kamu punya apa sih gitu yang kamu kasih untuk Jombang? Kalau kamu belum memberikan itu ke Jombang, lah nanti di Jawa Timur gimana? Kan gitu. Jadi apalagi kalau skalanya nasional lagi gitu kan. Kalau saya pribadi berpesan kepada diri saya tuh kayak gitu Mbak. Jadi kalau kita sudah memang bisa jadi agak berat ya karena itu ngebawa nama amat sangat berat tanggung jawab gitu ya. Tapi ya itu mau gitu. Tidak mau gitu konsekuensi yang diambil ketika ikut ajang ini. Karena gitu amanah juga. Terus juga. Diberikan kepercayaan dari orang tua. Alhamdulillah sangat mensupport untuk keberangkatan ke Raka-Raki Jawa Timur. Karena ya itu tadi tidak mudah itu tadi ya Mbak. Terus di Jombang sendiri kalau jadi kalau juara 1 di Jombang belum tentu di Jombang kamu tahu tentang Jombang. Tapi kalau diberangkatkan ke Jawa Timur belum tentu kamu tahu tentang apa sih isi Jawa Timur gitu. Jadi kalau lingkupnya sudah luas, amat sangat luas. Jadi kalau di Jombang cuma bercerita tentang budaya dan pariwisata, tapi kalau di Jawa Timur sudah bercerita tentang budaya, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Karena tahun 2020 waktu seleksi kemarin sudah kementerian sudah bergabung dengan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gitu. Oh iya. Jadi tentang vlog materi yang saya presentasikan juga berbau pariwisata dan ekonomi kreatifnya yang bisa mengembangkan pariwisata ini loh apa sih di Jombang? Ekonomi kreatif yang kira-kira berhubungan dengan pariwisata itu gitu ya. Betul. Oh iya. Yang nantinya nggak tahu ini programnya Pak Sandiaga Uno ya. Beliau kita tunggu saja. Aja seperti apa. Nah itu bekalnya kan lebih banyak ya ketika berangkat untuk jadi raki itu. Dan itu bisa cerita sedikit mungkin. Untuk pembekalan tetap ada bahasa Inggris untuk English conversation-nya. Terus dari materi dari Pak Nasrullah itu materinya tentang kebudayaan Jawa Timur. Jadi bukan cuma Jombang ya Mbak, waktu itu pembekalannya Jawa Timur luas sekali gitu. Terus nyari referensinya untuk di pengetahuannya nanti dari mana? Dari alhamdulillah Pak Nas itu punya serangkaian buku di mana itu lengkap di situ. Iya, lengkap. Jawa Timur. Ya kita harus baca. Terus pengetahuan umum sih Mbak. Sebenarnya kalau ke Raka-Raki gitu. Lebih ke pengetahuan umum juga. Terus pariwisata, ekonomi kreatif itu apa sih? Terus program-programnya waktu itu kan masih Bapak Menteri Wisnu Tamakusubandyo. Jadi masih Bapak itu programnya apa? Terus sekarang yang program terbaru kan CHSE yang sertifikasi Clean Health, Safety and Environment itu. Kalau waktu Pak Wisnu Tama itu dengan ekonomi kreatif berbasis revolusi industri 4.0. Apa tuh? Gitu. Jadi pakai teknologi. Gitu. Oh, lebih ke situ. Iya. Kalau ke yang ke sekarang ini beralih banyak enggak? Atau masih ada kesinambungannya?
Masih ya? Masih Oh, iya, gitu. iya, Jadi ini kayaknya waktu pandemi ini kayaknya hanya meneruskan program lama aja sih Mbak. Terus lebih ke sama mungkin memperbaiki dikit-dikit gitu. ya kolaborasi sama Menteri Kesehatannya kayaknya. Oh iya, lebih ke situ. Iya. Oh, iya. Nah, kalau ketika sampai ke Jawa Timur, nah itu ini ya belum pandemi ya. Nah Iya, ini mungkin belum. bisa cerita pengalamannya. Ketemu sama Iya. se-Jawa Timur gitu Ya ya. awalnya rasa apa ya minder. Oh iya. Kayak apa ya? Sempat minder dirimu? Insecure. Sempat minder itu waktu awal dipilih untuk Sofi dan Go Afsya berangkat itu kayak aku bisa nggak ya gitu. Terus waktu itu kan kita bikin vlog tentang pariwisata dan ekonomi kreatif apa sih yang ada di kabupaten kita sendiri gitu. Terus waktu upload di YouTube kita lihat kabupaten lain tuh, kabupaten kota lain, kok kayak gini banget ya, lawannya kita kok gini. Ternyata Kayak gini tuh apa? ya luar biasa lah, ya cantik ya pasti ya, ganteng-ganteng itu pasti. Iya. Terus kemampuan public speakingnya yang sudah luar biasa lah gitu. Terus kita technical meeting, ukur tinggi badan berat badan, cek kesehatan, kemudian photoshoot, kita melakukan serangkaian karantina sampai grand final. Ternyata apa yang saya takutkan dan Go Afsya takutkan tidak semenakutkan itu gitu. Ya Ternyata kan? teman-teman biasanya ramah gitu ya, memang ya biasanya. Iya. Ternyata teman-teman Secure dulu gitu. ramah semuanya, terus saling bantu itu sangat luar biasa sih. Sampai sekarang masih ada yang istilahnya deket banget gitu. Iya, sampai sekarang teman-teman di Ikatan Raka-Raki Jawa Timur itu sangat amat seperti keluarga sih gitu. Iya, jadi seneng ya. Gitu. Jadi kalau ada penugasan gitu ya kita tetap kayak waktu karantina dulu. Kita ketemu roommate maksudnya kita ketemu sama teman kamar gitu. Ya, masih seneng aja ketemu gitu. Waktu itu kira-kira kenapa kok bisa akhirnya Raki ini jatuh ke tanganmu? Kebetulan saya tidak juara satu Raki, tapi saya finalis. Iya, finalis Raka-Raki gitu. Jawa Timur 2020. Untuk Rakinya dari Kabupaten Malang, Rakanya dari Kabupaten Pasuruan. Gitu. Masuk finalis ini juga nggak gampang, ya Iya, kan? Masuk tidaklah finalis ini gampang. gampang. Paling tidak itu ya bekal-bekal yang bisa dibawa itu ya. Iya. Pengalaman yang nggak terlupakan. Pengalaman yang tidak terlupakan. Latihan opening dance cuma 2 hari. Dan itu diforsir waktu waktu karantina. Jadi kita nggak tidur. Terus cuma pokoknya latihan habis materi. Materi itu sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Terus kita lanjut ke latihan opening dance sampai jam 1 jam 2 pagi. Jam 4 kita harus standby untuk berangkat farm trip ke Pantai Balai Kambang di Malang. Padahal itu karantinanya di Taman Candrawil Waktikta Pasuruan. Tuh. Jadi di bus ya tidur. Iya, sambil ambil tidur ya. Sampai ngantuk-ngantuk itu. Oh iya. Pakai dance juga ya biasanya sih gitu ya. Baru tahun ini ada opening dance. Oh gitu. Kalau dulu nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada. Kalau saya lihat flashback kakak-kakak senior Belum itu ada pakai itu nggak ya. ada gitu. Terus persiapan sama Go Afsya sih sebenarnya. Jadi kan kalau Raka-Raki itu couple ya, maksudnya couple itu Rakanya butuh apa yang Rakinya harus bantu. Terus kebetulan Harus saling ini ya. ya harus saling bantu. Kebetulan saya berhijab waktu berangkat Raka-Raki. Jadi Go Afsya yang menghijabi saya. Itu serius Mbak. Iya. Jadi Raka Afsya yang Emang nggak bawa kaca? kalau bagian belakang kita kalau Oh, pakai iya, pakem iya. nggak bisa gitu. Oh iya. Itu sih yang tidak terlupakan itu ya kebersamaan kita saling tolong menolong itu. Iya, gitu. iya. Iya karena couple ya. Kalau Iya, kalau harus. tadi duta pangan kan enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi penilaiannya secara individu. Individu jadi satu yang satunya dari mana gitu Iya. biasanya gitu ya. Oh
Oh iya. Jadi finalis itu. Iya. Dari sekian peserta? Iya, dari 38 kabupaten kota. 38 kabupaten kota. Iya. Kalau dari Sofi sendiri, kenapa sih kepengen ikut ajang seperti ini? Karena kalau dari awal dulu ya, Goyuk. Karena saya dulu waktu ikut Goyuk di tahun 2018, saya habis sidang tugas akhir. Kemudian masih nunggu wisuda. Itu masih lama gitu loh, Mbak, nunggunya. Terus ngapain ya gitu. Terus pengen mengasah potensi diri lah. Masa aku kayak gini-gini aja sih gitu loh. Apa salahnya aku mencoba gitu. Waktu itu lihat baliho besar, di situ ada pemilihan duta wisata Goyuk dan Yuk Jombang. Ya udahlah, apa salahnya aku mencoba gitu. Terus saya mencoba, akhirnya lolos sampai seleksi. Jadi waktu seleksi aku udah di tahap ini nih. Aku nggak mau aku gunakan sebagai ajang mejeng doang gitu loh, ibaratnya gitu kan, Mbak. Jadi akan aku selesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Ternyata sampai di grand final, alhamdulillah saya belum bisa jadi juara 1 waktu itu. Tapi setidaknya saya sudah bisa berdiri di hadapan audiens dan orang tua, Ibu Bupati juga. Waktu itu di GOR, jadi benar-benar masanya sangat banyak sekali. Saya bergemuruh sekali. Terus waktu Q&A jawab di tengah-tengah dan dengan menatap orang tua, itu pengalaman yang sangat luar biasa sih bagi saya gitu. Terus nggak lupa ya. Seleksi terus seleksi di tahun 2020 untuk berangkat ke Raka-Raki pun ya alhamdulillah diberikan amanah dan kepercayaan itu gitu. Iya. Kebanggaan luar biasa untuk orang tua ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya jadi ikut terharu. Iya. Kalau cerita Alan sendiri ikut ini yang apa ini? Dari orang tua ya, yang lapangan, ya? Yang dari Goyuk dulu mungkin ya. Oh, iya. Tahun berapa? 2018. Waktu itu saya masih SMA kelas 3. Di 2018 itu waktu SMA kelas 3 ikut? Iya, SMA kelas 3 ikut. Waktu itu emang dari Iya, ngedorong temen atau dari diri sendiri? Nah, ini waktu dari kelas 2 itu sudah didorong sama Bapak Ibu guru. Oh, gitu. Dari sekolah. Kamu ikut Goyuk, kamu ikut. Ternyata memang waktu itu jadwal seleksi sama jadwal lomba saya pas KIP itu crash gitu loh. Jadi saya tidak bisa meninggalkan lomba paskib. Jadi mungkin tahun depan saya akan gabung di Goyuk. Kemudian tinggi berapa sih? Tinggi banget. 180. Ya. Kemudian waktu sudah ada sosialisasi kan, waktu mau pemilihan itu sekolah-sekolah itu diundang untuk sosialisasi pemilihan Goyuk Jombang. Waktu ada sosialisasi, terus saya langsung dipanggil ke kantor, kemudian disuruh ikut. Ya, saya ikut, saya mau. Saya itu sebenarnya belum tahu sepenuhnya gitu loh, apa sih Goyuk itu. Goyuk itu nanti membahas apa sih gitu. Terus kemudian saya kok nyemplung di situ, terus melakukan rangkaian seleksi mulai dari administrasi, interview, terus kemudian karantina dan juga grand final. Kok alhamdulillah sampai grand final gitu loh. Itu sebenarnya nggak nyangka gitu loh, kok sampai masuk grand final itu nggak nyangka. Ya alhamdulillah, sekolah juga support, orang tua support. Ya. Kalau support dari sekolah apa? Support dari sekolah itu dikasih materi. Oh, dikasih materi. Iya. Jadi nanti kamu pembawaannya seperti ini, Iwan. Terus kemudian latihan ngomong dulu itu di perpustakaan. Di perpustakaan, ngomong, terus latihan tanya jawab sama guru. Iya. Ini sama wali kelasnya? Enggak, jadi sama guru yang memang mengurusi masalah ini. Oh, event-event gitu. Itu. Oh, iya, harus berterima kasih sama gurunya kayaknya ya. Jadi memang waktu menjawab di panggung itu sangatlah beban gitu loh, karena di situ dilihat orang tua. Otomatis. Iya, dilihat orang tua, dilihat guru-guru. Tapi alhamdulillah mungkin
Allah memberikan kepercayaan gitu kepada saya. Jadi saya bisa menjawab di Grogi pasti ya. Pasti. Tipsnya apa saat itu ngatasi kalau grogi? saya itu senyum. Oh, senyum. Iya. Jadi ketika Misalkan beda ya. Iya, ada yang ketika- kalau tipsnya katanya sih kalau ngatasi grogi itu ngitung gitu. Iya. Dibalik 10 ke 1 katanya gitu. Ya, tergantung orangnya sendiri. Kalau saya itu senyum. Malah melihat Habis senyum objek, udah enak aja gitu ya. Udah enak aja mencairkan suasana lah itu. Iya betul. Iya. Iya. Apalagi waktu di atas panggung itu orang yang pertama kali saya cari itu ibu saya. Ibu saya di mana? Bisa di mana? Iya. Dia Ada cari, pas ada ya. Di belakang tapi. Jadi waktu Iya, itu- jauh amat. Iya. Jadi memang malah Kalau ngelihat ibu rasanya emang enak gitu Pak. Maksudnya tenang gitu lebih ya. tenang aja gitu loh. Oh, ternyata ibu gue datang gitu. Jadi lebih tenang. Jadi iya. kan gimana ya? Suasana enak, hati enak, pembawaan nanti di panggung juga Akan pasti lebih enak ya. gitu loh. Jawab pertanyaan Ya, juga akan pertanyaan lebih pasti enak gitu. akan lebih lancar gitu, ya, lebih enak. Iya, akhirnya terpilih ya. Iya. Dan memang support dari orang tua juga harus juga dapat Iya, restu kan. Dapat restu juga. Enggak, tapi orang tua enggak gua kepikiran kalau ikut yang seperti ini tuh mengganggu pelajaran atau apa gitu enggak ya? Enggak sih. Enggak, Soalnya ya? kan memang orang tua itu apa yang kamu pilih ya itu pilihanmu nak gitu. Jadi lakukan Mendukung ya. Ya, sangat-sangat mendukung. Dari masuk MAN juga sih. Dulu juga Paskibra juga. Jadi kan sebenarnya iya. sangat mendukung gitulah. Kalau Paskib juga mendukung itu ya, Iya. disiplinnya itu. Iya, disiplinnya itu. Iya. Ngebangun rasa percaya diri juga Iya, kayaknya ya. membangun rasa percaya diri. Terus kemudian gimana caranya kita berbicara di depan umum itu dari Paskib juga mempelajari itu gitu secara tidak langsung. Oh seperti itu. iya. Nah, ketika ke Jawa Timur ini ada mungkin bisa diceritakan ada pengalaman yang enggak? Iya. Jadi agak kesulitan ya mungkin soalnya kan beda Beda. ranah gitu loh, beda materi nanti betul. kan dari pariwisata kebudayaan ke Ke pangan. masalah pangan. Tapi ya kembali lagi saya tertarik gitu loh. Apa sih duta pangan ini? Terus kemudian kenapa kalau ada kesempatan kenapa saya tidak mencoba gitu kan ya, belajar lagi. Ya dasarnya memang suka coba-coba kan ya? Iya. Ini. Jadi kan kalau ada kesempatan kenapa tidak Iya, gitu loh. Terus kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan juga support, dari orang tua juga support. Ya udah saya mengumpulkan niat mental dan juga mungkin mengasah lebih materi lagi masalah pangan kemudian berangkat. Memang karena menurut saya sih sangat gimana ya, sangat drama gitu loh berangkat ke duta pangan itu. Dramanya ya Drama? memang mau iso tagak gitu loh, bisa apa enggak gitu loh kan memang beda-beda ranah gitu. Terus kemudian di sana kok Nekat aja gitu kan? ya di sana kok Enggak terus juga sih, mau ada enggak, persiapan ya, kan. Di sana kok ya lebih apa ya? Kok ternyata Bagi Alan lebih gampang atau lebih susah ketika sudah ada di sana? ketika sudah di sana lebih gampang menurut saya. Oh, lebih gampang. Iya. Ya, Kenapa? Musuhnya lebih gampang atau? enggak juga sih. Lebih gampang dalam artian teman-temannya kompetitornya ini saling support gitu loh. Jadi enggak bayangan saya kan gini. Oh, nanti saya di sana ini teman-temannya bakal gini. Ternyata tidak gitu. Jadi teman-teman di sana malah enak gitu loh, saling support. Jadi kita latihan Seperti Raka-Raki tadi itu Iya. rasanya begitu juga Iya. ya. Jadi Karena kita- mungkin dari jauh yang kemudian ngumpul Iya, gitu mungkin apa seperti gitu. itu mungkin ya. Jadi kita di sana latihan kayak latihan menjawab. Oh, Ya, bareng-bareng. orang gini, kok jawab ini itu bareng-bareng Oh gitu, gitu loh. Iya. ya. Jadi- Padahal istilahnya kompetitor gitu kompetitor ya. gitu. Jadi saya malah lebih tahu. Oh, ternyata arek-arek itu gini gitu loh. Iya. Anak-anak itu gini ternyata. Ya, seperti itu gitu. Jadi lebih enak aja, enjoy. Lebih gitu. enak. Kebersamaannya juga lebih Kebersamaannya dapat. juga dapat gitu. Iya. Jadi kita di sana juga saling mengingatkan seperti itu. Benar-benar kok bersaing secara sehat gitu. Bersaing secara Iya, sehat. Bersaing secara sehat. Iya. Nah, kalau di ini duta pangan ini berapa lama di karantinanya? Di sana ada 2 kali karantina. Oh, 2 kali. Jadi yang pertama itu 2 hari, kemudian yang ketiga itu 3 hari dengan grand finalnya juga. Soalnya kan grand finalnya itu bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia. Oh, emang dipasin kan ini? Iya, memang mungkin
dijadwalkan bersama pas pada hari pangan pas gitu ya. hari pangan. Ada sesuatu yang kamu dapatkan gitu ketika pangan itu begini, harus begini gitu. Iya, banyak sekali ya. Mungkin yang pertama yang ilmu baru itu bahwasanya kita harus benar-benar memperhatikan masalah pangan gitu loh. Soalnya kita memang butuh asupan pangan yang sangat-sangat bergizi dan juga aman itu tadi. Terus kemudian saya baru mengerti masalah beragam itu tadi, diversifikasi pangan. Jadi kayak contohnya karbohidrat, kita kan masih banyak karbohidrat kecuali nasi seperti itu. Ada jagung, ada juga Bahkan mie pun juga karbohidrat dan kita makannya nasi, lauknya mie. Itu kan kurang sehat itu menurut pangan itu tadi tersebut. Banyak sekali memang pelajaran-pelajaran baru lah yang saya pelajari. Nah, sebagai duta pangan Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Apa yang mungkin bisa disorot untuk Jombang? Untuk Jombang ya. Jombang Dan ini bisa sebenarnya- diperbaiki ke depannya. Iya, mungkin Jombang lebih membangun lagi lumbung pangan. Soalnya memang lumbung pangan ini sangat dibutuhkan, apalagi saat pandemi seperti ini kan. Seumpama nanti ada yang gagal panen ataupun nanti apa, itu sangat-sangat diperlukan gitu loh. Tapi alhamdulillah Jombang juga sudah punya lumbung pangan, tapi ya mungkin bisa ditambah lagi. Terus kemudian Lumbung pangan ini seperti apa sih? lumbung pangan ini tempat penyimpanan, Makanan. iya, contoh tempat penyimpanan beras, contoh penyimpanan itu seperti itu. Terus, Masih kurang ya? Menurut saya masih kurang. Masih kurang ya? Iya. Terus kemudian lebih ditekankan lagi bahwasannya di Jombang ini harus bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang ada. Contohnya yang ada di Jombatan itu, jadi satu kampung itu mereka menanam sayuran ya di depan rumahnya, di atas rumahnya. Jadi memang benar-benar memanfaatkan lahan seperti itu. Dengan ini yang sempit ya. Iya. Kan memang sangat perlu gitu loh sayur-sayuran untuk konsumsi sehari-hari. Kalau bisa menanam sendiri, kenapa beli kan gitu. Iya. Lu jangan salah, sayur sekarang lo mahal. Iya, makanya. Curhatnya ibu-ibu ini. Apalagi kan lagi pandemi seperti ini kan sangat cocok untuk bertanam sendiri gitu loh. Betul. Iya. Dan selain itu mungkin pengen memaksimalkan itu di Jombang ya. Iya, lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke pengen memaksimalkan itu. Apalagi Ada kalau tugas-tugas dari Duta Pangan sendiri apa? Untuk Biasanya belum pernah tugas sih ya. belum Soalnya ya. Setelah ini kan kemarin waktu 2019 itu pemilihannya bulan November. Akhir. Bulan November 2019. November 2019. Iya. Terus kemudian ada selang beberapa bulan pandemi. Terus ya udah nggak ada tugas sama sekali. Jadi biasanya harusnya itu apa, memang berhubungan dengan petani akhirnya gitu nanti Duta Pangan ini? Mungkin lebih ke pangannya sih. Lebih ke pangannya lebih ya. ke pangannya. Iya. Oke. Tadi nanti biasanya ke depan tugasnya ini ya Duta Pangan yang terpilih itu biasanya ada berapa tugas. Tapi paling tidak apa kalau Mas Alan sendiri mungkin inginnya begitu nanti di Jombang, kalau bisa ditambah gitu ya. Iya, kalau bisa ditambah juga masalah edukasi bahwasannya lebih baik untuk menanam sendiri seperti itu. Sekarang kan juga sudah marak gitu kan menanam sendiri. Betul. Ya lagi boomingnya nanam bunga kan Di rumah. pandemi ini. Hidroponik juga sekarang lagi hits gitu. Oh iya betul, hidroponik sekarang lagi hit. Oke, nah ini mungkin apa yang terakhir untuk teman-teman, tadi seperti juga saya ngobrol sama Go Yu, dia apa yang pengen disampaikan untuk anak muda di Jombang terutama gitu ya. Nah ini supaya bisa memanfaatkan masa muda dengan baik gitu ya. Iya, betul. Dan pengen juga ikut ajang seperti ini gitu. Apa yang mesti bisa disampaikan? Dari saya dulu. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena menurut saya kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu gitu kan. Betul. Kalau kita sudah mencoba nanti gagal, nanti ada kesempatan lagi kok untuk mencoba lagi dan untuk memperbaiki itu gitu. Dan saya selalu berpesan pada semua
generasi muda, apapun itu kompetisinya, kalau kamu tidak juara satu, jangan stuck hanya kamu duduk manis merenungi nasibmu di situ. Gitu. Karena masih ada kesempatan-kesempatan lain di event-event lain, di kompetisi-kompetisi lain. Karena sebenarnya kita juga bisa menghargai proses sebenarnya. Iya, betul sekali. Karena proses itu yang bentuk kita sebenarnya. Kalau betul. hasil akhir kan bonus ya. Iya. Tapi pengalamannya itu loh nanti. Betul. Saya juga tidak juara kok gitu. Tapi saya punya pengalaman kan, ibaratnya seperti itu. Dan itu gitu. juga membentuk diri Sofi jadi seperti ini sekarang iya, gitu ya. Betul sekali gitu. Punya banyak relasi, teman-teman juga banyak gitu. Itu yang terpenting. Itu sih yang paling penting Iya, itu sih relasi gitu. Relasi. Dimana kalau kita mengibarkan sayap selebar-lebarnya, nanti juga akan meraup teman atau hasil yang banyak juga kok gitu untuk diri kita sendiri gitu. Itu sih pesannya untuk teman-teman generasi milenial ya sekarang. Jangan cuma TikTokan aja gitu. Betul. TikTok sama endorse juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi jangan cuma TikTokan aja gitu. Endorse nanti juga dapat hasil gitu kan gitu maksudnya. Teknologi kan mempermudah yang sudah di endorse kita. ya. Banyak endorse-nya nih kayaknya. Iya, kayaknya ya. Jualan juga malah Jualan banyak. juga. Oke, nah kalau dari Alan sendiri begitu bisa Ya, mungkin saya disampaikan. akan menambahkan sedikit aja ya, karena yang dibilang Yuk Sofi ini sangat benar sekali. Mungkin kita nggak usah minder dengan kemampuan kita, karena yang sudah kita punya kemampuan itu sudah ada porsinya masing-masing gitu loh. Jadi ketika kita mempunyai kesempatan di sini, ya teruslah maju, manfaatkan itu, manfaatkan kemampuan kalian. Karena memang kalau bukan kita yang mengasah sendiri, siapa lagi gitu loh. Iya, betul. Ya, seperti itu. Dan sebagai anak muda, Iya, apa yang harus bisa kita banyak-banyak lakukan explore gitu gitu ya. loh. Karena hidup cuma sekali ya. Iya. Iya. Dan waktu nggak akan keulang lagi. Karena masa muda gitu kita ya. juga akan cuma sekali gitu loh. Iya betul. Setelah tua nggak mungkin bisa. Kalau sudah lagi. tua, menyesalnya di belakang. Iya. Ngapain dulu gitu ya, masih muda gitu ya. Oke, ya anak-anak muda yang menginspirasi Anda ini, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Sama-sama, betul-betul Mbak, bisa menginspirasi teman-teman yang Iya, anak-anak amin. muda sekarang ini ya. Di tengah pandemi ini tetap bisa sebenarnya kita ya. Bisa Untuk bergerak itu bisa. Ya, dengan berbagai cara. Oke, terima kasih Sama-sama. Alan sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Iya, Dan sama-sama. Sahabat Santri, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini betul-betul bisa bermanfaat ya. Amin. Untuk teman-teman anak Amin. muda. Oke, saya pamit, terima kasih. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.